Subhanallah, ya Allah. Jadi ada seorang wanita Kristen, 3 bulan yang lalu dia itu menistakan agama Islam dengan meletakkan jempol kakinya di atas Al-Quran. Setelah sekian lama kemudian dia sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Azab Allah ataupun balasan Allah atas penistaan agamamu itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fenomena yang sangat mengejutkan terjadi di bulan suci Ramadan ini. Dan semestinya fenomena ini bisa menjadi renungan rasa takut bagi para penista agama Islam. Apa itu? Langsung aja coba kita simak dulu satu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan berita terbaru terkait daripada meninggalnya seorang debater Kristen. Beliau bernama Utiwati Mena yang 3 bulan yang lalu beliau pernah dikabarkan dan dilaporkan dugaan penistaan agama karena menginjak kitab suci Al-Quranul Karim. Dan setelah kejadian tersebut beliau dibawa ke rumah sakit karena mengalami sakit yang begitu cukup parah, kira-kira begitu alhamdulillah, dan beliau pada tadi meninggal dunia ya ikhwah. Dan hal ini hampir mirip dengan salah seorang pendeta yang bernama Opung ya. Beliau pernah waktu sebelum 1 bulan meninggal dunia pernah membahas adzan dan permasalahkan adzan, namun ternyata takdir berkata lain. Pendeta Opung ini meninggal dunia. Kami pernah reaksi sebelumnya ya ikhwah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal, ketika batas waktu sudah menghampiri, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan walaupun itu 1 detik, dan tidak bisa diawalkan walau itu 1 detik. Jadi kalau misalkan sudah waktunya tiba meninggal, maka mau tidak mau, iman atau dalam keadaan tidak beriman, tetap ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya Allah. Jadi ada seorang wanita Kristen, 3 bulan yang lalu dia itu menistakan agama Islam dengan meletakkan jempol kakinya di atas Al-Quran. Setelah sekian lama kemudian dia sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Azab Allah ataupun balasan Allah atas penistaan agamamu itu pasti ada. Coba kita simak dulu satu video ini. Ini adalah video kondisi di mana sebelum Utiwati Mena meninggal dunia, dan pada saat itu kondisi dia sedang viral-viralnya karena aksinya menginjak Al-Quran. Kita simak dulu satu video ini. Ini dari channelnya Ustadz Edi Prayitno yang merupakan seorang mu'alaf yang dulu sempat membahas Utiwati Mena juga. Dia membuka Al-Quran itu dengan cara diinjak dengan kakinya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Utiwati Mena ini seorang apologet Kristen. Dia sangat aktif sekali melakukan debat-debat di media sosial, baik itu TikTok, YouTube, WA dan sebagainya ya. Tapi kalau lihat kondisi dia saat ini, dia memang lagi kesakitan ya. Ya, jadi Utiwati Mena ini memang adalah orang yang aktif di sosial media mendebat agama Islam. Di suatu kondisi entah kenapa tiba-tiba dia menginjak Al-Quran, teman-teman ya. Karena dia menderita kanker, badannya sudah kurus kering, digerogoti kanker. Oke. Jadi Utiwati Mena ini ternyata ya ada penyakit kanker gitu teman-teman ya. Dan penyakitnya tambah parah gitu loh setelah menginjak Al-Quran. Ya ini kondisinya dia sebelum meninggal dunia ya, terbaring di rumah sakit. Menurut dia sendiri rambutnya sudah mulai banyak yang brodol. Terserah aja lah, bening, lalu sudah turun di serviks yang sama. Jadi aku tunggu sampai 2 jam. Hasil darahnya ya memang betul ya, kankernya sudah masuk ke kelenjar getah bening, lalu sudah turun di serviks ya. Jadi kata dokter itu stadium 2B ya. Lalu kata dokter mungkin gak hanya di kemo, aku juga akan diradiasi. Ya aku bilang terserah aja lah. Rambutnya udah mulai rontok ya teman-teman. Dia sendiri yang bilang. Ini adalah ketika Utiwati Mena belum meninggal dunia ya. Pada saat itu dia habis periksa ke dokter dan ya dinyatakan memang dia itu terkena penyakit kanker. Rambutnya mulai rontok gitu. Lalu sudah turun di serviks ya. Jadi kata dokter itu stadium 2B ya. Lalu ya terserah kalian mau nganggap ini azab ataupun bukan. Yang jelas faktanya
Ya inilah yang terjadi. Kalau dengan begini masih belum sadar juga, la haula wala quwata illa billah. Harus dengan apa lagi harus disadarkan Anda itu. Saifuddin Ibrahim yang juga seorang penista agama Islam yang cukup parah penistaan agamanya, ini juga pernah mengaku bahwa dirinya terkena penyakit kanker juga setelah menistakan agama Islam. Coba simak video berikut ini. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Ya biarinlah, dan terserah saya. Saifuddin mencoba untuk menenangkan dirinya dengan mengatakan, ya biarinlah terserah saya. Padahal sebenarnya itu sakit banget tuh dia tahan teman-teman. Dan sampai sekarang Saifuddin Ibrahim itu masih buat video-video hujatan terhadap agama Islam. Tampil di channel YouTube-nya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya di balik layar, wah itu sakit banget tuh kanker yang dideritanya. Namun yang harus kita pahami bahwa tidak semua orang yang terkena penyakit kanker ataupun penyakit apapun itu adalah azab teman-teman. Terkhusus untuk orang-orang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditimpa musibah, rasa sakit atau apapun itu adalah penggugur dosa untuk dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Jadi jelas bahwa orang-orang mukmin, muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa dirinya sampai duri yang menusuk kakinya itu adalah penghapus dosa untuk dirinya. Tetapi bagi para penista agama Islam, kafir-kafir pembenci Islam, jelas ada azab khusus untuk mereka. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, penyakit-penyakit yang mereka hadapi itu adalah siksa yang pedih kepada dia di dunia sebelum nanti di akhirat yang lebih parah lagi. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup, itu sudah 22 tahun yang lalu. Ya. Memang tidak semua ya penista agama Islam itu langsung Allah azab saat itu juga. Kita nggak bisa nyuruh Allah azab orang itu atau tolong turunkan azab ya Allah saat itu juga, detik itu juga, nggak bisa. Karena azab itu ya tergantung Allah. Allah yang maha tahu kapan waktunya. Kalaupun ada orang yang menistakan agama Islam, menghina agama Islam, tapi hidupnya baik-baik saja, hidupnya tenang-tenang saja, bahkan makmur, justru itu yang jauh lebih berbahaya. Karena itu disebut istidrat. Orang-orang seperti itu, dia akan dibutakan dengan kehidupan dunianya sampai dia tidak sadar Allah mencabut nyawanya, meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Semoga kita semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari istidrat, dari apapun itu keburukan-keburukan seperti yang mereka lakukan itu teman-teman. Biarkanlah mereka melakukan itu. Kita tidak perlu membalas seperti apa yang mereka lakukan. Karena agama Islam itu bukan seperti agama mereka yang katanya sih ajaran kasih, tapi banyak di antara mereka yang menistakan agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.